Sebagai pesta demokrasi, pemilu menjadi ajang bagi publik untuk bergembira. Meski berbeda pilihan, pemilih bisa menggunakan hak pilih tanpa harus diiming-imingi uang, makan siang gratis, ataupun ketakutan. Kegembiraan seperti itulah yang hendak dirayakan pasangan Capres-Cawapres Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar dalam penutup musim kampanye di Jakarta International Stadium. Secara sukarela, jutaan orang berpartisipasi dalam kampanye akbar ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia dalam live event Kumpul Akbar untuk Perubahan, Sabtu 10 Februari 2024 dengan tema Hargai Politik Kesukarelaan. Bersama saya, Eva Wondo. Amin, Anies Caimin. Amin, pemimpin masa. Ya, pemirsa, bersama saya pagi hari ini telah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi, Eva. Salam sehat, Mbak Kania. Salam sehat, Eva. Juga turut bergembira hari ini. Iya, menyaksikan apa yang di layar. Ini adalah pesta demokrasi yang sesungguhnya. Iya, pesta demokrasi sesungguhnya ya, Mbak Kania. Kalau kita lihat di editorial Media Indonesia hari ini judulnya adalah Hargai Politik Kesukarelaan. Nah, ini bagaimana menghargai politik kesukarelaan dengan tadi Mbak Kania sampaikan bahwa ada yang memang sudah bergembira datang ya, bahkan sudah menginap juga sejak semalam. Iya, dan poinnya sukarela ya. Poinnya sukarela. Karena kita mendengar banyak sekali cerita ya dari lapangan, begitu banyak yang kemudian datang dengan berjalan kaki dari Cikarang, kemudian ada juga yang naik sepeda dari Purwokerto, dari Cirebon, kemudian juga ada yang dari Yogyakarta, begitu. Kemudian juga ada yang menyumbangkan 9 ton salak, begitu ya. Cerita-cerita seperti itu yang semuanya itu dilakukan secara sukarela tentunya. Nah, berpartisipasi untuk memeriahkan kampanye akbar yang juga adalah kampanye penutup sebelum kita harus masuk Minggu Tenang. Nah, partisipasi yang seperti ini yang seringkali terabaikan gitu ya, karena kita selalu fokusnya kalau kita bicara soal penyelenggaraan pemilu itu adalah soal voter turnout atau partisipasi pada saat pencoblosan. Padahal partisipasi dalam pemilu itu dilakukan sebelum, saat, dan juga sesudah begitu. Nah, kemudian kalau kita melihat kesukarelaan seperti yang kita saksikan di layar saat ini, tentunya ini adalah perkembangan yang sangat positif untuk penguatan demokrasi di Indonesia begitu. Nah, memperlihatkan masyarakat yang partisipasinya secara meluas seperti ini memperlihatkan bahwa mereka juga peduli begitu, dan mereka juga ingin berpartisipasi dalam hal kenegaraan. Siapapun pilihannya tentu layak diapresiasi. Nah, apresiasi tertinggi, penghormatan tertinggi itu adalah untuk memastikan politik sukarela yang kita saksikan saat ini bisa dijaga martabat dan juga integritasnya dan dijamin oleh penyelenggara pemilu. Baik, dijaga dari kecurangan-kecurangan artinya ya, Mbak Kania, untuk menjaga pemilu itu sendiri. Ya. Nanti kita akan bahas lagi, tetapi kita saksikan dulu ya. Ini adalah situasi terkini di Jakarta International Stadium. Kita bisa saksikan bersama, Mbak Kania juga pemirsa, kemeriahannya. Tadi Mbak Kania sampaikan bahwa ada yang berjalan kaki ya, ada yang long march, kemudian ada yang menginap, ada yang juga datang, tidak hanya datang tetapi juga menyumbang, saling berbagi dengan relawan yang hadir di sini, Mbak Kania. Ini adalah kumpul akbar yang menampilkan keragaman dan juga kesatuan sesuai dengan tema yang diusung oleh pasangan Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar dalam kampanye akbar yang terakhir ya hari ini 10 Februari 2024, Kumpul Akbar Bersatu Berani Berubah. Oke. Dan nampaknya masyarakat juga masih membludak di luar ya, di luar venue. Di dalam venue tadi kita saksikan sudah penuh dari atas sampai bawah. Betul. Dan kemudian kita saksikan masih banyak warga yang berbondong-bondong untuk dapat menghadiri Kumpul Akbar ini. Dan masih diperbolehkan ya? Masih diperbolehkan ya, bahwa kita mendengarkan cerita sebelumnya itu sempat untuk tiket masuk itu juga diatur melalui aplikasi begitu ya. Dan di menit-menit pertama itu 3,5 juta yang mendaftar ya, mendaftar, dan kemudian seperti yang kita saksikan saat ini semuanya berkumpul di sana. Dan akan dimulai nanti jam 9 ya, Iya, Eva? Akan dimulai pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tadi Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sudah tiba ya, Mbak Kania, sekitar pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anies Rashid Baswedan, Capres nomor urut 1, juga diperkirakan sesaat lagi akan tiba di Jakarta International Stadium.
Bahkan kita akan bahas lagi tema editorial hari ini, hargai politik kesukarelaan, yang digambarkan secara langsung hari ini di Jakarta International Stadium melalui Kumpul Akbar untuk Perubahan ya. Tetapi pemirsa, sebelumnya kita simak dulu, inilah editorial Media Indonesia dengan tema hargai politik kesukarelaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kumpul Akbar untuk Perubahan. Ini adalah situasi terkini dari Jakarta International Stadium, tempat digelarnya Kumpul Akbar untuk Perubahan. Tadi terlihat juga relawan yang terus datang di area luar Jakarta International Stadium untuk bersama-sama mengikuti Kumpul Akbar Bersatu Berani Berubah. Bahkan kita lanjutkan lagi terkait pembahasan kita hari ini, hargai politik kesukarelaan yang ditunjukkan ya tadi melalui kehadiran dari para relawan Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar yang hadir tanpa iming-iming uang, bahkan ya, tanpa makan siang gratis, bahkan ya, tanpa ketakutan ataupun intimidasi. Ya, kita bicara soal partisipasi ya, kecenderungannya itu kan semua orang itu fokusnya adalah pada saat pencoblosan gitu. Padahal partisipasi dalam pemilu itu bisa dilakukan sebelum, saat dan juga sesudah. Termasuk gitu. Ini ya, sebelum hadir salah partisipasi. satunya ini adalah misalnya dalam masa kampanye seperti ini. Seperti ini. Tapi KPU sendiri juga kan sedang merumuskan sebenarnya sebuah indeks partisipasi pemilu yang dimana kemudian ada 15 aktivitas strategis dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang nanti akan diukur dan akan memperlihatkan seperti apa tingkat partisipasi masyarakat gitu di dalam penyelenggaraan pemilu. Mengapa penting? Karena kemudian ini juga diperlukan untuk bagaimana penguatan demokrasi itu bisa terus dibangun gitu. Kalau kita lihat dari partisipasi politik saat ini gitu, kita kan selalu melihatnya dari dari pemilu ke pemilu itu adalah soal voter turnout atau berapa banyak partisipasi politik, partisipasi masyarakat dalam pada saat pencoblosan begitu ya. Nah, kalau kita melihat kan memang dari pemilu ke pemilu itu partisipasi masyarakat itu semakin meningkat. Terbukti di tahun 2019 itu tertinggi. Betul, ya, 81% untuk presiden dan wakil presiden dan juga untuk DPR dan DPRD juga lumayan tinggi ya pastinya. Nah, artinya ini yang kemudian harus terus diperbaiki kan gitu. Bagaimana integritas dari pemilu itu yang sekarang menjadi pertanyaan begitu kan. Integritas dari pemilu itu adalah ketika seluruh proses pemilu itu mencerminkan keinginan para pemilih dan juga cara mereka memilih begitu. Itu yang harus dipastikan. Nah, kalau kita melihat sekarang kembali lagi kepada apa yang sedang kita saksikan di layar saat ini, nampaknya itu Pak Anies ya. Betul. Capres Anies Rashid Baswedan sudah tiba di Jakarta International Stadium. Bahkan ini terlihat menyalami para relawan ya yang sudah tiba di Jakarta International Stadium. Ini nampaknya agak kesulitan untuk masuk ke venue untuk masuk, betul. Karena membludaknya masyarakat yang hadir di sana. Klaimnya ada berapa yang akan hadir di sana? Ya, diperkirakan bahkan ada 3 juta orang yang akan memadati Jakarta International Stadium, bukan hanya di dalam Jakarta International Stadium karena kapasitas untuk di dalam seatnya adalah 82.000, kemudian untuk area lapangan 10.000 bahkan ya. Jadi di dalam hanya 92.000 nih kapasitasnya, tetapi diperkirakan 3 juta orang. Artinya di sekitaran Jakarta International Stadium juga diperkirakan akan ramai bahkan ya, yang akan hadir bersama-sama untuk acara Kumpul Akbar untuk perubahan ini ya. Kita lihat lagi bahkan ini. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Sekali lagi kita bicara politik sukarela ya. Banyak sekali cerita-cerita yang kita dengar begitu ya, bagaimana mereka itu datang secara sukarela, tidak diiming-imingi uang, tidak diiming-imingi makan siang, dan tidak ada tanpa ketakutan dan intimidasi. Dan ini yang juga harus kita apresiasi bukan gitu di saat penyelenggaraan pemilu seperti sekarang ini adalah masa kampanye akbar yang artinya adalah kampanye penutup juga begitu ya. Dari calon-calon yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Kita melihat bahwa partisipasi masyarakat juga semakin baik kualitasnya, positif begitu ya perkembangannya karena politik sukarelanya itu. Iya, politik sukarela yang harus dihargai juga ya, Mbak Kania, hargai politik kesukarelaan. Cara menghargainya bagaimana, Mbak Kania? Cara menghargainya dengan menjaga marwah dan juga martabat dari penyelenggaraan pemilu, kecurangan, potensi kecurangan yang sudah teridentifikasi, kita tahu gitu akan seperti apa, dan ini yang kemudian juga harus diawasi secara bersama-sama. Lagi-lagi partisipasi itu bisa dilakukan pada saat dan juga sebelumnya begitu, sebelum dan juga setelahnya itu pengawasan setelah kita menunaikan gitu hak pilih kita di TPS,
kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan atau pemantauan gitu di dapil masing-masing tentunya. Iya, soal Dan banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi digital juga. iya, gitu bisa ya. melaporkan juga ya, Mbak Kania, kalau ada indikasi kecurangan seperti itu ya. Nah, Mbak Kania tadi sampaikan bahwa cara menghargai politik kesukarelaan adalah menjamin pemilu yang jujur dan adil ya, Mbak Kania. Artinya peran dari penyelenggara pemilu sangat besar ya Sangat untuk turut besar. menghargai politik kesukarelaan ini. Iya, karena takutnya kalau tidak dihargai dengan cara menjaga gitu ya agar pelaksanaan pemilu ini berjalan jujur dan adil gitu dan juga bersih, masyarakat jadi apatis. Karena kalau kita melihat kan sekarang antusiasmenya begitu luar biasa Betul. ya. Mereka datang menghadiri acara seperti ini gitu. Salah satu yang sedang kita pantau adalah yang sedang dilakukan di JIS saat ini yang juga merupakan venue dari Kumpul Akbar untuk paslon nomor urut 1, Amin. Ketika mereka sudah antusias seperti ini, kemudian hasilnya tidak merefleksikan sesuai dengan hak pilih mereka, atau misalnya ada potensi-potensi kecurangan yang tidak bisa dijaga gitu dengan sesama, mereka akan akhirnya jadi apatis. Gitu. Lagi-lagi ya, partisipasi masyarakat ini adalah indikator gitu bagaimana kita menunaikan hak kita sebagai warga negara dalam sebuah sistem demokrasi. Kita bisa ikut menentukan, ya kan, pemilih yang akan kita inginkan itu seperti apa untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Nah, ketika kemudian itu tidak dijaga marwahnya, masyarakat kan akan jadi apatis. Jangan Tidak sampai lagi- masyarakat jadi apatis, makanya. Jangan sampai tidak jadi apatis, jangan sampai mereka jadi apatis. Lagi-lagi ini politik sukarela, artinya mereka tidak dibayar loh, gitu kan. Coba ceritanya apa lagi tadi? Iya, tadi ada yang sampai menginap, itu satu bahkan ya, Iya. kemudian berjalan kaki, bahkannya tadi sebut ada yang low march, kemudian Iya, ada iya. yang mereka menguras tenaga, mereka menguras uang juga. ada yang bagi-bagi 9 ton salak 9 ton kesukaan salak, Mbak Kania ya buat kesukaan salak. saya untuk dinikmati bersama-sama di sana begitu. Itu kan luar biasa sekali Iya, ya, dan luar itu biasa. harus dihargai. Itu perkembangan yang sangat positif begitu. Karena lagi-lagi yang namanya pesta demokrasi itu kan tidak hanya dikuasai oleh elit-elit politik saja begitu yang hanya untuk melanggengkan kekuasaan atau transisi gitu Iya. kan kepemimpinan, tapi juga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan nampaknya kesadaran itu juga semakin terlihat Iya. gitu ya. Kesadaran itu semakin tinggi dan itu yang harus dijaga dan diapresiasi setinggi-tingginya. Harus dijaga, diapresiasi, termasuk partisipasinya jangan berhenti ya Mbak Kania, Iya. karena Mbak Kania sampaikan bahwa partisipasi sebelum masa pencoblosan 14 Februari, kemudian saat pencoblosan 14 Februari gunakan hak pilih, Gunakan hak pilih, jangan sampai tidak datang. jangan gitu ya. sampai tidak datang, kemudian partisipasi itu harusnya berlanjut lagi sampai Iya. pengawasan. Sampai dengan nanti pengawasan. saat penghitungan juga Saat ya. Mbak penghitungan bisa, partisipasinya bisa diukur dan akan diukur, dan nanti akan ada indeks gitu partisipasi pemilu yang nanti akan dikeluarkan oleh KPU, dan saat ini juga sudah masuk dalam masa pengukuran. Lagi-lagi tadi dikatakan ada 15 gitu aktivitas strategis yang nanti akan diukur dan akan memperlihatkan seperti apa partisipasi masyarakat dalam pemilu ini yang kemudian akan menjadi indikator untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan, yang Termasuk artinya demokrasi juga. kualitas demokrasinya juga akan semakin baik Ya. begitu. Dan tentunya kehadiran masyarakat di TPS, paling tidak kalau kita melihat antusiasme seperti ini, harapannya tentu juga akan ditindaklanjuti dengan kehadiran di TPS. Harapannya Mbak Kania seperti itu ya, karena KPU menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 79,5%. Itu berarti Harusnya lebih rendah bisa ya. dong dari yang sebelumnya ya. Ya, sebelumnya sebetulnya targetnya 77,5% Mbak Kania, Oke. tetapi tercapai 81% untuk pemilu 2019. Oh, oke, baik, Nah, maka baik. diharapkan dengan target yang lebih tinggi ini 79,5%, maka diharapkan juga partisipasinya lebih tinggi dibandingkan iya. pemilu 2019 81% Mbak Betul, Kania. betul. Dan yang diukur juga bukan cuma partisipasi pada saat pencoblosan ya, Itu tapi dia. sebelum dan juga sesudahnya itu juga harus diukur begitu, dan itu yang akan dilakukan. Nanti akan ada indeks yang juga akan dirilis oleh KPU. Kita tunggu ya. nanti Iya, akan kita seperti tunggu apa. makanya diukur dan juga dihargai. Termasuk ini partisipasi Itu yang saat paling ini. penting. Paling Ya, penting. partisipasi saat ini untuk Kumpul Akbar, untuk perubahan bahkannya yang sudah tadi para relawan sudah hadir, bahkan sudah ada yang menginap sejak semalam di Jakarta International Stadium. Semakin pagi, ini pukul 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, juga semakin banyak ya bahkannya relawan yang hadir menyampaikan dukungannya. Bahkannya kalau kita lihat kreatif loh, ini para relawan yang membuat tulisan-tulisan. Tadi ada di handphone, kemudian juga ada mereka menuliskan pesan-pesan inspiratif, pesan-pesan dukungan juga untuk pasangan Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, pasangan yang mereka dukung untuk pemilu 2024. Ya. Dan kreativitas seperti itu tentunya tidak ada yang mengarahkan ya. Iya. Harusnya ya. Balik lagi itu Pasti adalah politik itu secara kesukarelaan ya. sukarela. Artinya kreativitas yang kita saksikan saat ini itu adalah
kesukarelaan dari warga yang tentunya ingin menyumbang dukungan terhadap paslon pilihan mereka, begitu ya. Dan seperti yang kita saksikan misalnya di layar saat ini kan semua sudah berkumpul dari sejak subuh. Betul. Padahal acaranya ada yang dari kemarin, ada yang menginap dan lain sebagainya. Acaranya dimulai jam 9 dan mudah-mudahan membludaknya warga di Jakarta venue International Stadium saat ini juga akan ditindaklanjuti dengan kehadiran mereka di TPS dan juga untuk melakukan pemantauan setelah pemilu gitu ya, untuk memastikan partisipasinya bahwa tidak hanya hari ini ya harusnya ya. tidak hanya hari ini gitu, dan juga pada saat pencoblosan tanggal 14. Dengan sesaat dan sesat. Jangan sampai kebebalan penyelenggara negara Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.